Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kembali kami berbincang bersama Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Halo Mas Rifan. Halo Mas Wiki. Oke, tadi kita sempat terputus ya. Kita lanjutkan lagi Mas Rifan terkait dengan penyampaian dari pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu di gedung DPR MPR RI. Tentu saja ini juga terkait dengan RAPBN dan juga asumsi-asumsi makronya lah ya mengenai pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2%. Kemudian juga hal lain adalah terkait dengan inflasi diperkirakan akan dijaga di kisaran 2,8%. Analisis dari Anda ataupun pandangan Anda seputar hal tersebut seperti apa Mas Rifan? Oke, terima kasih Mas Wiki. Jadi kalau menurut saya penyampaian RAPBN 2024 ini cukup positif ya, dan sebenarnya ada beberapa poin yang mau saya highlight, gitu. Yang pertama adalah target ekonomi makro pemerintah itu menurut saya cukup baik ya untuk tahun 2024. Tadi sempat disebutkan ya, misalkan GDP ditargetkan masih bisa tumbuh di angka sekitar 5,2%, kemudian inflasi 2,8, dan nilai tukar rupiah juga di level 15 ribuan. Nah, ini mengindikasikan bahwa tahun 2024 nanti ya pemerintah cukup optimis bahwa stabilitas ekonomi akan tetap terjaga meskipun secara global masih ada ancaman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya juga menyoroti mengenai pendanaan untuk pembangunan IKN yang akan tetap dilanjutkan ya, dengan anggaran infrastruktur yang kemarin ditetapkan sebesar 422,7 triliun rupiah. Ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, saya melihat bahwa ini harapannya bisa memperbaiki kinerja di sektor konstruksi, terutama BUMN karya yang sampai saat ini juga masih belum menunjukkan pembalikan kinerja setelah beberapa tahun lalu. Dan yang ketiga yang juga saya mau soroti di sini adalah mengenai target defisit ya, anggaran APBN terhadap PDB ya, ini semakin mengecil ya, ditetapkan sekitar 2,29% dari target sebelumnya 2,84% di tahun 2023 ini. Ya, ini saya melihat bahwa langkah positif ya, sejalan dengan target pemerintah sejak pandemi 2021 lalu yang tetap mengharapkan defisit anggaran APBN tetap di bawah 3%. Setidaknya tiga hal itu sih Mas Wiki yang Baik. saya mau highlight. Ya, penyampaian dari RAPBN tahun 2024 beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Jokowi di gedung DPR, apakah ini berdampak secara makro ataupun mungkin secara keseluruhan lah ya terhadap sektor-sektor yang ada di pasar modal di Indonesia, atau terdapat sektor-sektor tertentu yang nampaknya ini mendapatkan berkah lah dari berbagai macam asumsi makro yang disampaikan dan juga mungkin prioritas-prioritas di pos-pos anggaran, Mas Rifan? Ya, jadi ini setidaknya mungkin akan memberikan angin segar terhadap terhadap sektor-sektor yang selama ini mungkin masih belum bisa bangkit gitu ya pasca pandemi. Tadi di antaranya disebutkan misalkan ada konstruksi ya kan, kemudian juga otomotif, perbankan menurut saya tetap akan diuntungkan. Tapi di luar itu Mas Wiki, yang saya juga melihat ya, ini kan kalau kita bicara mengenai RAPBN ini akan jangka menengah ya. Jadi tidak efeknya itu tidak bisa instan. Nah, tapi kalau saya melihat sendiri kalau untuk beberapa sektor yang mungkin masih menarik gitu ya ke depannya, itu diantaranya misalkan ada perbankan, ada otomotif, ada oil and gas gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan beberapa sektor seperti konstruksi, meskipun sudah ada katalis positif ya terkait RAPBN tadi ya, tapi saya melihat mungkin sampai dengan ya mungkin 6 bulan ke depan ya atau 9 bulan ke depan itu masih belum bisa kembali gitu. Ya, selain itu juga mungkin kayak batu bara atau perkapalan shipping ya, kontainer juga masih agak berat ke depannya. Jadi kita sebagai investor ini perlu memilah-milih ya Baik. sektor yang menarik untuk diinvestasikan. Baik. Kemarin juga sempat disampaikan mengenai progres pembangunan IKN Nusantara yang sudah mencapai kurang lebih 35% lah ya, at least untuk infrastruktur dasar, dan bagaimana IKN Nusantara juga ini sudah menjadi undang-undang, artinya continuity dari proyek ini akan terus berlanjut begitu. Dari sudut pandang investor, sejauh mana kedua hal tersebut ini meningkatkan optimisme lah untuk berinvestasi di berbagai macam sektor berkaitan dengan pembangunan dari IKN Nusantara, atau mungkin kita bicara sedikit mengenai foreign direct investment di IKN
Anda punya point of view nggak terkait dengan hal ini, Mas Rifan? Oke, thank you Mas Vicky. Jadi kalau kita bicara konstruksi, ya saya sebenarnya menekankan kepada dua hal. Ya, yang pertama, yang perlu kita perhatikan sebagai investor itu adalah yang namanya perolehan kontrak. Nah, perolehan kontrak ini kan memang ada banyak faktor ya. Selain kita tahu bahwa sebentar lagi kita masuk ke dalam tahun politik, kemudian juga yang kedua nanti kita ada foreign direct investment, ya kan. Nah, tapi yang paling mempengaruhi adalah APBN infrastruktur, ya kan. Nah, tadi disampaikan bahwa APBN infrastruktur ini akan meningkat. Ya, cuma yang saya mau soroti di sini adalah apakah akan benar-benar terrealisasi. Kalau misalkan benar-benar terrealisasi dan ini akan berdampak pada perolehan kontrak baru bagi sejumlah emiten konstruksi, ya maka ini menarik. Ya, cuma masalahnya adalah kita belum tahu nih apakah dengan RLPBN tadi akan benar-benar mendongkrak perolehan kontrak baru dari sejumlah emiten. Nah, tapi masalahnya bukan hanya berhenti di situ. Ya, ada masalah internal yang kedua. Ya, masalah internal ini apa? Masalah internal ini adalah hutang. Ya, hutang dari sejumlah BUMN karya ini udah makin mencekik gitu loh. Dan kalau misalkan perolehan kontrak baru tadi tidak bisa serta merta membuat kesehatan keuangan dari sejumlah emiten BUMN karya ini membaik, ya sama aja. Jadi menurut saya ada dua hal yang harus dibereskan. Yang pertama adalah tadi perolehan kontrak, ya ini kayaknya udah 5 tahun belakangan ini terus menurun, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah hutang. Ya, ini masalah internal lah pastinya. Nah, kalau dua masalah ini bisa diatasi, ya investor akan melihat. Ya, baru dari situ investor akan lebih tertarik untuk masuk. Kalau untuk sekarang, sepertinya masih risikonya cukup tinggi, Mas Wiki. Baik, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari point of view investor sendiri terkait dengan pembangunan IKN Nusantara sendiri. Ini dikategorikan menjadi sebuah isu yang akan memberikan dampak positif terhadap saham-saham berbasis konstruksi. Tapi kalau kita kemudian cermati secara fundamental, ada tadi masalah-masalah internal ya, terkait juga masalah utang. Oke, apakah sektor konstruksi ini juga termasuk sektor yang nampaknya masih melemah, Mas Rifan? Atau mungkin Anda melihat sektor-sektor lain yang juga ini akan tetap lemah walaupun memang sudah disampaikan terkait dengan asumsi-asumsi dari makro di era APBN 2024? Ya, jadi kalau saya meyakini atau saya punya point of view, ya sektor konstruksi masih akan tetap melemah, Mas Vicky. Setidaknya ya sampai akhir tahun 2023 ini. Ya, di tahun 2024 nanti ya kita perlu cermati lebih jauh poin-poin yang tadi saya sampaikan, ya mengenai perolehan kontrak, mengenai APBN, struktur dan lain sebagainya. Ya, di luar itu mungkin kalau yang tadi saya sampaikan, batu bara ini mungkin masih akan lemah, ya meskipun di akhir tahun nanti kita udah mulai masuk ke winter lagi, ya masuk ke musim dingin lagi, ya mungkin akan ada sedikit pembalikan. Ya, tapi kalau kita bicara sampai dengan kuartal 3, ya kemungkinan masih akan melemah. Kenapa? Karena kalau saya lihat secara data, ya baik dari IC1, IC2, IC3, IC4, ya ini rata-rata average selling price-nya turun. Ya, ini memang karena dampak high base di tahun 2022 lalu ya. Tapi secara Q on Q, ini saya masih melihat ada penurunan. Ya, baru di kuartal 4 nanti mungkin akan ada sedikit pembalikan arah. Dan kalau kita lihat secara global coal demand, ini juga saya melihat secara data masih relatif flat sebenarnya, Mas Vicky. Hanya ini data yang saya dapatkan adalah hanya bertumbuh sekitar 0,4% year on year. Ya, nah di sisi lain produksi ini terus meningkat. Ya, China naik 3%, India naik 7%, Indonesia naik 8% produksinya. Ya, nah di sini kita bisa melihat bahwa kenaikan produksi atau supply tanpa diimbangi dengan kenaikan demand, ya ini akan membuat harga bisa terdorong turun lebih dalam lagi, gitu. Jadi mungkin baru sampai kuartal 4 nanti akan ada balikan, ya. Kemudian hal yang sama juga mungkin dengan shipping, ya atau kontainer gitu ya. Di sini kita bisa lihat
ada Drewry World Container Index ini terus turun dari $7.000 ke $2.000. Kemudian Shanghai Export Container Head Index ini juga turun dari $3.500 ke $1.000. Jadi ada beberapa yang apa namanya dari awal tahun sebenarnya saya yakini turun di 2023 dan memang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Anda tadi menyampaikan ada salah satu sektor yang juga cukup menarik pertumbuhannya, yaitu adalah sektor perbankan. Mungkin Anda bisa elaborasi analisis Anda mengenai saham berbasis perbankan terkait dengan era APBN ataupun asumsi-asumsi makro di era APBN 2024 kemarin. Ya, baik. Terima kasih Mas Vicky. Jadi ya dengan asumsi-asumsi RAPBN kemarin ya, di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2, ya inflasi 2,8, ini kan mengindikasikan adanya stabilitas ekonomi yang tadi saya sampaikan. Nah, kita meyakini bahwa pertumbuhan kredit daripada perbankan ini akan tetap meningkat di tahun 2024 nanti. Ya, apalagi kalau misalkan benar, ya ini kita tahu bahwa The Fed mungkin diperkirakan masih akan naik 25 basis point satu kali lagi. Tapi kita meyakini bahwa kenaikan suku bunga The Fed ini udah mulai mencapai peaknya. Dan there is a possibility bahwa di tahun 2024 ya kalau misalkan tidak ada force major, there is a possibility bahwa suku bunga akan mulai turun. Ya meskipun tidak yang sampai signifikan, tapi akan mulai dalam tren penurunan. Nah ini menurut saya juga akan memberikan ruang lebih buat emiten perbankan, ya baik itu dari sisi penyaluran kredit maupun perolehan dana pihak ketiga, ya dan juga dari sisi NIM perbankan yang saya melihat di era penurunan suku bunga nanti, ya ini akan tetap meningkat dibandingkan dengan 2023 ini. Jadi menurut saya perbankan masih tetap bisa dicermati ya, bukan. Dan yang menarik mungkin yang mau saya tambahkan bukan hanya bank besar, bank KBMI 4, tapi di sini juga sejumlah bank KBMI 3 dan beberapa dari bank KBMI 2 ini juga menunjukkan tanda-tanda yang positif gitu Mas Yuki. Baik, oke. Kalau secara proyeksi untuk tingkat suku bunga acuan sendiri, at least sampai dengan akhir tahun, Anda ada proyeksi nggak, Mas Rifan? Kalau untuk suku bunga masih tetap sampai dengan akhir tahun, ya karena kan kita biasanya kan mengikuti ya dengan The Fed ya. Nanti kalau misalkan Fed September ya, kan tapi Anda mungkin melihat naik 20 possibility bahwa suku bunga acuan akan turun gitu ya? Ini akan di 2024. Oh, baik. Ya, saya 2024. di 2024, Mas Baik, Vicky. baik. Oke. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan update terlebih dahulu update dari pembukaan IHSG di pembukaan C1 hingga saat ini pemirsa. Untuk IHSG sejauh ini ada di level 6.900,538. Dan IHSG kemudian nampaknya bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap gainers diantaranya adalah ada Antam, Humi, LMAX, ada AMMN, Soci, MAPI, M-Sky, Inet, Jawa, dan VTNY. Kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran tahap losers diantaranya adalah ada Bank Mandiri, MDKA, Unilever, Telkom, Pegas, BBNI, IMAS, dan juga XL. Baik, kita akan jeda sejenak Mas Rifan. Setelah jeda mungkin kita akan bahas sedikit mengenai sektor properti di tahun depan karena Anda melihat possibility bahwa akan ada penurunan tingkat suku bunga acuan dan mungkin ini akan memberikan dampak positif juga untuk sektor properti begitu karena suku bunga kredit juga akan rendah begitu ya. Usai jeda berikut ini pemirsa tetap sama kami akan segera kembali.